Sahabat HR, kalau kita melihat struktur gaji, maka kita akan melihat ada angka minimum, average atau median, dan angka maksimum. Sebenarnya apa sih gunanya angka-angka tersebut? Berapa persen jarak yang biasanya diberlakukan antara angka minimum ke angka maksimum? Apakah boleh dibuat range yang lebar sekali, sehingga setiap orang bisa masuk ke dalam range gaji tersebut? Apakah di antara range gaji minimum ke maksimum tersebut bisa dibuatkan angka yang lebih pasti untuk kenaikan masing-masing tahun? Yuk kita bahas satu persatu. Angka minimum biasanya diberikan pada seorang yang baru masuk dan belum memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut. Bagaimana kalau staf tersebut sudah punya pengetahuan tapi belum memiliki pengalaman? Dia tetap akan mendapatkan angka minimum karena pengetahuan yang didapat dari pendidikan atau pelatihan biasanya merupakan persyaratan jabatan tersebut. Jadi, pengetahuan itu tidak mendapat poin lebih. Angka average atau median diberikan untuk karyawan yang memenuhi persyaratan kerja. Artinya, dia memberikan kontribusi sesuai dengan harapan perusahaan. Lalu, kan ada angka di antara angka minimum dan average atau median itu. Bagaimana cara menentukan angka-angka itu untuk karyawan yang bagaimana? Sebelum itu, saya akan bahas dulu mengenai bedanya angka gaji average dengan angka gaji median. Gaji average atau gaji rata-rata didapat dengan menjumlahkan sejumlah angka gaji karyawan lalu dibagi dengan jumlah karyawan tersebut. Angka ini bisa menunjukkan secara rata-rata berapa tipikal gaji yang diterima oleh karyawan. Angka rata-rata ini akan terpengaruh apabila ada karyawan yang dibayar jauh di atas atau jauh di bawah range gaji. Angka median didapat dengan menderetkan seluruh angka gaji mulai dari yang terendah sampai gaji yang tertinggi. Angka yang pas berada di tengah. Itulah angka median. Karena angka ini tidak terpengaruh oleh angka tertinggi dan terendah, angka median dianggap sebagai angka yang netral untuk menunjukkan angka tengah dari sebaran gaji. Karena itu, banyak praktisi remunerasi menggunakan angka median. Kembali ke pertanyaan di atas. Kan ada angka di antara angka minimum dan average atau median itu. Bagaimana cara menentukan angka-angka itu untuk karyawan yang bagaimana? Di dalam praktek SDM yang belum berdasarkan kinerja, di antara angka minimum dan maksimum itu, atau di antara angka minimum dan average atau median itu, bisa dibuat ketentuan. Misalnya, di tahun kedua maka gajinya akan menjadi sekian, di tahun ketiga sekian, tahun keempat sekian, dan seterusnya. Tapi artinya, masa kerja menjadi satu-satunya patokan untuk kenaikan gaji. Artinya juga, orang kerja baik atau biasa-biasa saja tidak ada bedanya. Ada yang mengatakan, secara logis pasti ada bedanya antara orang yang sudah senior dengan yang masih junior. Saya pribadi mengatakan belum tentu. Mungkin secara keterampilan benar, tapi apakah keterampilan itu digunakan dengan maksimal? Apakah orang itu hitung-hitungan pekerjaan? Apakah orang itu mau membantu rekan lain yang perlu dibantu? Untuk saya lebih menghargai orang dengan keterampilan yang cukup, tapi memiliki karakter kerja yang baik, kerja sama tim yang baik, mau memberikan lebih dari yang diharapkan untuk kemajuan perusahaan. Jadi, menurut saya, jumlah gaji yang ditetapkan menurut masa kerja kurang sesuai dengan prinsip penghargaan yang saya anut. Kalau ada rekan yang tidak setuju, tidak apa kan kita berbeda pendapat? Tapi boleh berbagi ya, supaya kita bisa saling belajar. Lalu, bagaimana dengan angka maksimum? Angka maksimum dipakai oleh orang yang kinerjanya benar-benar bagus. Bisa jadi digabungkan juga dengan masa kerja yang lama dan karakter yang baik. Tapi angka maksimum ini mentok. Jadi hati-hati dalam menggunakan struktur gaji. Jangan sampai banyak karyawan yang mentok di angka maksimum.
Struktur gaji biasanya direview setiap 2 atau 3 tahun. Tapi ada juga perusahaan yang melakukan review setiap tahun. Silakan saja, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Apabila perusahaan Anda menggunakan jasa konsultan untuk penyusunan struktur gaji, sebaiknya dibuat untuk yang dapat mengakomodasi lebih dari 1 tahun, karena biaya jasa konsultan remunerasi cukup mahal. Nah, apabila benar-benar sudah mentok, apa yang harus dilakukan? Dalam kasus tertentu, menurut apa yang pernah saya pelajari, kita bisa menaikkan angka maksimum sekitar 10-20%, seperti ilustrasi di samping ini. Angka di dalam kotak dengan garis titik-titik itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang memang sulit tergantikan ya. Itu pun setelah kita melakukan assessment, apakah karyawan yang gajinya mentok itu bisa diarahkan untuk tanggung jawab lebih atau promosi ke grade yang lebih tinggi seperti yang dijabarkan pada video tentang overpaid dan underpaid. Hal lain adalah berapa jarak antara angka minimum ke angka maksimum. Praktik yang umum dilakukan adalah 50%. Jadi, misalnya angka tengahnya adalah 100, maka angka minimum adalah 80 dan angka maksimum 120. Apakah boleh lebih dari 50%? Boleh saja, tergantung dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang membuat jarak antara minimum ke maksimum itu 60%. Ada juga yang 75%. Yang terpenting untuk diingat adalah apakah perusahaan sudah cukup adil untuk menghargai karyawan yang memiliki bobot kerja yang sama. Di perusahaan dengan layer organisasi yang pendek, misalnya hanya ada 3 jabatan, yaitu staf, manajer, dan direktur misalnya. Range struktur gaji lebar sekali. Itu dimungkinkan karena kemungkinan promosi jabatan sangat kecil. Tapi di perusahaan biasa dengan layer organisasi normal kan tidak adil. Apabila ada karyawan dengan bobot kerja yang sama mendapatkan gaji 5 juta, sedangkan karyawan lain mendapatkan 20 juta misalnya. Apakah rekan-rekan HR setuju? Mari bagi ilmu. Ciao.